baik hari puasanya maupun kaifiahnya, ataupun syariatnya, ataupun tata caranya. Ya. Gimana cara umat-umat terdahulu berpuasa? Umat-umat terdahulu berpuasa, satu, yang pertama, referensi umat-umat terdahulu, yaitu pada saat itu ada di Madinah, Yahudi. Ya, yang disebut umat-umat terdahulu itu, ya, itu Yahudi. Karena di Madinah itu ada gerombolan-gerombolan Yahudi, ya, Bani Quraizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Watifillah, saudaraku rahimatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun badai, alhamdulillah Allah masih kuatkan kita kumpul malam hari ini membersamai agenda 2 mingguan kita yang alhamdulillah bisa kita lakukan malam ini tanpa satu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwasanya salawat ini ibadah yang tidak pakai syarat apa-apa. Jadi mau kita berhadas boleh kita menyebutnya, mau kita tidak suci, ya, tidak dalam keadaan suci pun kita boleh menyebutnya, kecuali di kamar mandi lah, ya, kecuali di kamar mandi. Jadi ibadah yang tanpa syarat apapun, dan mudah-mudahan insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah bahwasanya salawat yang kita sampaikan, yang kita lisankan jadi pembela kita nanti, jadi kunci untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jamuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di Al-Yaud, ya, telaga yang namanya Kautsar. Ya, di sana kita bisa dijamu oleh Rasulullah dengan satu minuman yang lebih sejuk dari es, lebih lembut dari salju. Ya, kalau bayangan dulu saya kecil, es krim. Memang kayak gitulah guys redaksinya, ya. Lebih manis dari madu, lebih lembut dari salju, ya kan? Itu kalau dulu kecil-kecil bayangannya es krim. Redaksinya kayak gitu, ya kita sebut. Ya ikhwati fillah, saudaraku seiman, malam ini kita sebenarnya materi awalnya hadis, ya, karena 2 minggu yang lalu kita fikih, cuman karena kita akan kedatangan tamu yang mulia beberapa hari lagi, mungkin 1 hari lagi, kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di Sya'ban kami dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita. 1-2 hari lagi kita akan jumpa dengan bulan paling suci dalam 12 bulan. Mudah-mudahan Allah terima apa-apa yang kita usahakan malam ini. Ya. Malam ini kita akan belajar tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa. Kita bertarhib, kita mempersiapkan. Tarhib itu mempersiapkan apa-apa yang perlu kita ketahui, ya. Ini sebagai ignition, sebagai pemicu. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini masih ada 1-2 hari lagi bisa dibuka-buka lagi referensi yang lain,
tentang persiapan menyambut bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan langkah kecil ini ya membuat Ramadan kita tahun ini 1446 Hijriah ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, baru tahun ini kan kalian ngaji serius kan, tahun-tahun sebelumnya kan enggak kan. Mudah-mudahan lebih baik tahun-tahun ini ya kan, mudah-mudahan ya, di hutan Kalimantan macam mana mau ngaji. Kalau masih kuliah di USU, insya Allah saya yakin itu di Kalimantan 2 tahun ngaji di mana, di tengah hutan ATI. Ya, Fatifillah, rahmatullah. Tahun ini kita akan puasa Ramadan, tahunnya 1446 Hijriah. Apa itu puasa? Ya, puasa itu dalam segi bahasa, ya, saum atau syam. Itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari apapun. Ya, jadi syam atau saum itu bahasa Indonesianya ya menahan. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari amarah, pokoknya menahan. Saum sama dengan menahan. Itu kalau bahasa. Secara bahasa Arab ke Indonesia. Tapi kalau saum secara syariat, artinya apa? Saum secara syariat adalah menahan apa-apa yang membatalkan, baik itu membatalkan puasa itu sendiri maupun menjadi penggugur pahala puasanya. Jadi, saum secara syariat diartikan adalah puasa dari terbit fajar, ya, dari subuh sampai tergelincir matahari, kemudian menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa, baik itu makan, baik itu minum, baik itu berhubungan kelamin suami istri, ya, berhubungan suami istri, maupun menahan dari apa-apa yang membatalkan dari pahala-pahala puasa. Entah itu ghibah, entah itu apa namanya dengki, ya, entah itu hasad, ya, dan seterusnya. Ya, itu arti saum secara syariat. Ya. Perintah puasa, ya, perintah puasa secara umum itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 183. Itu puasa secara umum, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang Islam. Ya. Karena Islam dia belum tentu iman. Jadi kalau Islam itu dia sebenarnya kalau apa namanya lomba lari, ya. Kalau sebuah kompetisi lomba lari, ya, Islam itu tiket pendaftarannya syahadat. Nah, begitu kita syahadat, kita sudah punya apa namanya? Sudah punya nomor dada untuk ikut lomba lari. Nah, itulah Islam, ya. Jadi syahadat fungsinya untuk mendapatkan nomor dada untuk mengikuti lomba lari. Nah, tapi orang beriman lain lagi. Orang beriman adalah apa? Orang yang mengusahakan begitu sudah dapat nomor dada. Orang beriman itu adalah orang yang mengusahakan supaya lomba lari ini dia bisa sampai garis finish dengan selamat. Tidak mesti juara, ya, tergantung dengan kapasitas dan porsi diri masing-masing. Tetapi orang beriman setelah mendapat nomor dada tadi, dia berusaha semaksimal mungkin tetap berlari di lintasan yang dia punya sampai mengusahakannya finish di mana? Finishnya di Jannatul Firdaus, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beriman. Jadi beda ya. Kalau Islam itu begitu dia syahadat, kalau dia dianalogikan sebagai kompetisi lomba lari, begitu dia syahadat dia sudah dapat nomor dada. Nah, sebatas itulah syahadat, ya, dapat nomor dada. Ya. Jadi kalau begitu sama panitia dia dikenali sebagai peserta. Nah, itulah syahadat fungsinya. Ya, sama panitia dia dikenali sebagai peserta. Tetapi orang beriman lebih dari itu. Orang beriman begitu sudah dapat nomor dada, dia berusaha untuk menyelesaikan lomba lari itu
ya, di lintasan dia sesuai dengan porsi dan kemampuan dia sampai garis finish. Nah, itu orang beriman. Makanya dalam perintah-perintah apa namanya yang krusial, perintah-perintah yang inti, Allah selalu mengambil ya ayyuhalladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman. Sama dengan sholat juga, ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholah, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Itu yang dipanggil juga orang-orang beriman, ya. Ya. Jadi puasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, rangkaian daripada perintah puasa ini itu dimulai dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya, jadi berurutan, dan istimewanya puasa, dia adalah satu-satunya daripada rukun Islam yang kaifiatnya atau tata caranya itu diperintahkan atau didetailkan atau dijelaskan oleh Allah secara detail di dalam Quran. Selain puasa, kita bisa menemukan redaksi detail daripada apa namanya ibadah-ibadah itu di hadis. Ya, kayak zakat, hitungan zakat ya di hadis, ya kan? Itu sholat, detail sholat, ya. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW, itu di hadis. Kemudian haji, tata cara haji, ya di hadis. Ya, bagaimana kita menengok Rasulullah pada waktu saat haji wada. Tetapi khusus puasa, itu Allah detailkan penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena puasa ini beda dengan ibadah mahdoh yang lain. Sholat, apalagi sahadat itu ibadah yang harus khalayak ramai tahu, ya, karena itu iqrar, ya, sahadat itu diimani dari hati, ya, diucapkan oleh lisan, itu sahadat harus, itu harus. Jadi sahadat itu iqrar, kalau iqrar itu harus khalayak ramai tahu, ya. Jadi ibadah yang sahadat itu pertama, ya, rukun Islam pertama sahadat itu ya semua orang harus tahu, ramai orang tahu. Supaya apa? Supaya masyarakat menyaksikan bahwasanya saya adalah seorang muslim, gitu ya. Saksikan bahwa aku muslim. Apa pensaksiannya? Syahadat. Jadi syahadat tidak bisa apa? Tidak bisa dalam hati dan tidak bisa diam-diam, sembunyi-sembunyi, mana bisa. Ya, ibadah syahadat harus ramai orang tahu. Sholat, kalau kita sebagai laki-laki kita pergi ke masjid pun tahu juga orang, ya. Kecuali kita lelaki solehah yang sholat di rumah. Kalau kita lelaki soleh, ya sholat di masjid, orang tahu. Artinya itu enggak ibadah yang sembunyi-sembunyi juga, ya. Syahadat bukan sembunyi-sembunyi, sholat bukan sembunyi-sembunyi. Zakat, kalau sedekah itu bisa menjadi ibadah sembunyi-sembunyi kalau sedekah. Tapi kalau zakat tidak bisa. Karena apa? Zakat ini dihitung. Dan yang hitung ini kita perlu bantuan orang lain, satu karena kita orang awam. Yang kedua, apalagi kalau sudah zakatnya itu profesi, ya. Profesi kita apa? Petani, atau profesi kita apa? Karyawan, atau profesi kita pedagang. Kalau kita orang awam, ya kita tentu minta bantuan ulama yang lebih paham, ya. Gimana nisabnya, gimana haulnya, gitu kan? Gimana itu hitungan persentasenya. Jadi zakat pun juga bukan ibadah diam-diam, ya. Ya. Satu, dua, tiga. Haji, nah, apalagi haji ramai, sekampung pun tahu kita. Sekabupaten. Sekabupaten naik ALS itu dari sini sampai ke asrama aja tahu. Ya, enggak ada, ya, enggak ada haji itu ibadah diam-diam, enggak ada. Satu-satunya ibadah yang diam-diam, yang pelakunya dan hanya Allah saja yang tahu, puasa. Ya, cuman pelaku puasa itu sama Allah yang tahu, itu hanya puasa. Nah, jadi istimewanya puasa seperti itu. Hanya pelaku sama Allah saja yang tahu. Mau dia puasa atau enggak, aslinya, ya, aslinya dia puasa atau enggak, hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi satu-satunya ibadah yang kaifiahnya atau tata caranya didetailkan langsung oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, itu adalah ibadah puasa, ya. Ini dalam konteks rukun Islam, ya. Ada ibadah lain atau ada aturan lain, tetapi ini sudah bukan ibadah yang apa dalam artian mahdoh, yang langsung kepada Allah. Nikah
tata caranya ataupun aturannya juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia tidak termasuk dalam rukun Islam. Atau hutang piutang, waris mewaris, itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran, tetapi dia bukan kategori yang rukun Islam 5 ini. Ya, ini konteksnya ibadah yang apa namanya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahdoh, bukan ibadah kepada sesama manusia, tetapi tujuannya kepada Allah, itu beda. Ya. Puasa itu rangkaian ayatnya dari mulai 183 sampai 187. Ya. 183 diwajibkan kepada kamu wahai orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, 183 ini sejarahnya, ya, puasa ini diturunkan perintahnya pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad itu sesudah di Madinah, ya, tahun kedua Hijriah. Beda dengan sholat. Sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu 10 tahun, ya, tahun ke-10 kenabian, ya, tahun ke-10 kenabian itu berarti sebelum hijrah. Nah, tahun ke-10 kenabian itu diperintahkan sholat. Jadi berapa jarak antara sholat dengan puasa? Nah, kita harus tahu juga timelinenya. Nah, kita ini kan, kalau kata Habibie ini kan cendekiawan. Kalau sudah sarjana-sarjana ini kan cendekiawan, ya kan? Sudah pernah kuliah tinggi, sekolah tinggi, cendekiawan. Kita harus memahami Islam pun juga dengan apa namanya agak modern sedikit lah, agak mendalam sedikit, gitu ya. Kita harus tahu timelinenya, kapan perintah sholat, kapan perintah puasa. Sholat itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tahun ke-10 kenabian, ya. Kemudian puasa itu diperintahkan tahun kedua Hijriah. Berapa jarak antara perintah sholat dengan perintah puasa? Kurang lebih 5 tahun. Ya, gimana cara ngitungnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, 13 tahun dimulai dari umur 40 diangkat jadi Rasul, ya, sampai 13 tahun baru tahun ke-14-nya hijrah ke Madinah. Nah, 13 tahun, tahun ke-10 kenabian, berarti -3. Ya, -3 karena beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi tahun ke-10 -3 ditambah 2. Nah, jadi 3 ditambah 2. Jadi jarak antara perintah sholat dengan perintah puasa itu 5 tahun. Itu sebagai apa namanya? Kalau kita ditanya juga nanti bisa menjelaskan. Sebagai tambahan berpikir secara sistematis dan sesuai dengan urut-urutan terjadinya peristiwa pensyariatan satu ibadah. Kemudian pada awalnya puasa ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah 183 ini, perintah puasa ini disebutkan lafaznya sebagaimana, ya, sebagaimana umat-umat sebelumnya. Apanya? Baik hari puasanya maupun kaifiahnya ataupun syariatnya ataupun tata caranya. Ya. Gimana cara umat-umat terdahulu berpuasa? Umat-umat terdahulu berpuasa, satu, yang pertama, referensi umat-umat terdahulu, yaitu pada saat itu ada di Madinah, Yahudi. Ya, yang disebut umat-umat terdahulu itu, ya, itu Yahudi. Karena di Madinah itu ada gerombolan-gerombolan Yahudi, ya, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, ya, Bani Gafatan dan lain-lain, ya. Yang disebut umat-umat terdahulu itu yang pertama ya Yahudi. Yang kedua, gimana apa namanya harinya? Ya, harinya yang pertama puasa orang Yahudi itu 10 Muharram. 10 Muharram. Ya. Kemudian yang kedua puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Tengah bulan. Itu puasa Yahudi. Yahudi puasa itu. Ya. Terus gimana tata caranya? Tadi yang A, umat-umat terdahulu, referensinya siapa? Yahudi. Kemudian yang kedua, B, apa saja hari-harinya atau apa saja perintah puasanya? Yang pertama 10 Muharram, yang kedua
yaumul bid. Ya, berarti selama 1 bulan itu 4 hari. Kemudian gimana tata caranya? Tata caranya puasanya dimulai dari otomatis begitu bangun tidur. Jadi bangun tidur langsung teng, dihitung argonya sampai waktu yang disebut namanya syafaqil ahmar. Syafaqil ahmar itu mega merah itu benar-benar hilang. Nah, kalau dimasukkan ke dalam waktu kita sekarang, ada jam dinding, itu antara sesudah sholat maghrib sampai azan isya. Nah, disitulah antara sesudah sholat maghrib sampai azan isya. Nah, disitu apa namanya selesainya buka puasanya di situ. Jadi begitu bangun tidur itu langsung argonya jalan. Mau kamu sudah sahur mau belum, pokoknya argonya jalan, ya. Sampai antara sesudah sholat maghrib sampai azan isya. Yang namanya itu kalau waktunya, kalau dulu disebutnya di hadis syafaqil ahmar. Itu kalau di Indonesia kan itu pada saat mega merah itu benar-benar hilang. Nah, dulu ya pada saat para sahabat menerima perintah puasa yang model begini, ya dijalankan sambil apa namanya selesai sholat maghrib, ya kan? Selesai sholat maghrib, terutama sahabat-sahabat yang ahlus sufahnya sahabat yang ekonomi minus, yang mereka tinggal di lingkungan Masjid Nabi, Masjid Nabawi, atau sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai petani kurma, pekebun kurma. Nah, dua ini mayoritas, ya, mereka kebanyakan, ya, seringnya itu nerus-nerus puasanya. Nah, kenapa? Jadi mulai teng, kan? Begitu bangun, mulai ini langsung. Walaupun sebelum subuh nih dia bangun, begitu bangun langsung mulai argonya, ya, paham ya? Nah, begitu bangun tuh mulai argonya. Nah, sudah selesai sholat maghrib, sudah selesai ini sholat maghrib, tapi belum hilang nih. Nongkrong-nongkrong lah di masjid. Golek-golek, ngobrol-ngobrol. Nah, dia ketiduran. Begitu azan isya, bangun dia. Argonya jalan lagi. Paham? Paham? Jadi seolah-olah dia puasa 24 jam. Nah, itu banyak. Terutama yang berprofesi satu tadi itu, pekebun kurma atau yang ahlus sufah tadi. Golongan ahlus sufah yang memang nongkrong di masjid. Nah, jadi selama 3 hari itu, terutama yang yaumul bid ini, kalau yang 10 Muharram kan setahun sekali aja, ya. Yang sebulan tiap bulan ini, ya. Yang tiap bulan ini, nah, yang 3 hari selama tengah bulan ini, beberapa dari mereka seringnya begitu. 24 jam, begitu bangun, teng, mau tahajud, ya, jam 2, jam 3, bangun, tak puasa lah, sudah bangun. Nah, tidak ada lagi sahur. Orang begitu automatically, begitu terbuka mata, bangun, argo jalan. Nah, dah selesai maghrib, sholat maghrib selesai, golek-golek lah, tidur, bangun, Allahu Akbar, puasa lagi lah, karena sudah bangun tidur, teng, argonya jalan lagi. Paham? Paham enggak kira-kira nih? Bersambunglah itu. Hari kedua ada juga yang kayak gitu tuh. Sambung lagi. Nah, dah. Jadi awalnya seperti itu puasa. Pensyariatan awal puasa seperti itu. Sanggup kalian? Ya, makanya kebanyakan yang seperti itu berprofesi. Karena apa? Karena yang ahlus sufah mereka tidak punya rumah. Jadi ya memang nongkrongnya di situlah. Yang kedua, pekebun kurma ini rata-rata tinggalnya di pinggiran Madinah. Daripada mereka balik ke rumah, enak nunggu. Itu kan sekalian, ya siapa yang tidak pengen sholat sama Nabi, bermakmum sama Nabi, enak aku nunggu situ, sudah
sudah Isya baru pulang. Nah, jadi awal-awal puasa pensyariatnya begitu, ya, baik tata caranya maupun waktunya. Nah, ya, terus, nah, turunlah perintah puasa Ramadan. Ya, itu mulai ayat Al-Baqarah ayat 184. Jadi kalau ini sebenarnya tidak perlu direkam. Jadi kalau apa namanya, ada ustadz bilang perintah puasa Ramadan itu Al-Baqarah 183, agak kurang tepat. Karena sebenarnya perintah puasa Ramadan ya, itu mulainya 184. 183 itu puasa cara lama. Puasa cara lama yang nyambung-nyambung tadi. Tapi kalau sudah di dalam masjid jangan kau protes. Tegak kamu, Ustaz, salah Ustaz. 184 aslinya Ustaz. Kalau puasa cara lama, yo 183 jangan. Itu enggak ada pula, ya. Ya. Jadi begitu diturunkan puasa Ramadan dimulai 184 sampai 187. Ya, galau lah sahabat nih, terutama yang dua golongan tadi. Puasa Ramadan disebutkan di situ hari-harinya sudah ditentukan, berpuasalah 1 bulan penuh. 3 hari nyambung-nyambung. Paning lah. Ya, atau wong menang apa nih ya? 3 hari oke lah, kalau 3 hari makso-makso oke lah, taruhlah lah, pakso-pakso lah kan. 1 bulan. Kayak mana ini ya? Nah, salah satu asbabun nuzul atau alasan diturunkannya Al-Baqarah 187, nanti kalian di rumah masing-masing buka terjemahan, ya kan, kalian bacalah 183 sampai 187, baca terjemahnya supaya lebih memahami konteks, ya, yang saya ceritakan, yang saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Nah, salah satunya asbabun nuzul 187. Salah satu yang galau tadi, bukan yang galau ya, yang galau lah ya, kita sebut yang galau, namanya Qais bin Simah. Ada sahabat Nabi namanya Qais bin Simah, dan memang profesinya pekebun kurma. Jadi karena itu tadi, ya, puasa Ramadan itu diturunkan, tidak berani nanya dia. Nah, dihajarnya lah puasa itu. Dapat 2 hari pingsan dia. Pingsan. Sahabat yang lain ngadulah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kok pingsan gara-gara masuk. Makanya turunlah 187. 187 disebutkan di situ, ya, 187 ada pula di sini. 187 disebutkan di situ, nanti ya baca terjemahnya. Dibikinlah tata cara puasa Ramadan yang baru. Coba kamu bacakan terjemahnya. Al-Baqarah 187. Nah, dibikinlah tata cara puasa yang baru. Apa tata cara puasa yang baru? Boleh makan dan minum sebelum fajar. Coba baca terjemahnya. Enggak, tadi Quran kamu tadi kan Quran terjemah kan? Ya, terjemah Kementerian Agama Yakul. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa campuran istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang tempuhlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tapi jangan kamu campur mereka ketika kamu bertikaf di masjid. Setelah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada manusia lalu bertakwa. Karena si Qais bisa
Sahabat yang lain, ya Rasulullah, kok kau pingsan ya Allah? Ngapa pingsan? Pas 2 hari itu. Mau main hajar aja lah. Nah, karena dia capek itu tadi. 24 jam lagi, 24 jam. Tewas ya. Kapar ya. Nah, turunlah ayat 187. Sahabat yang lain juga mikir, wah sebulan penuh tidak campur sama istri. Paning lah. Nah, makanya dibikinlah ya sama Allah. Allah itu kan maha adil. Al-adil. Bikinlah kaifiyah, tata cara, syariat, cara puasa baru yang dia sudah memisahkan diri daripada agama yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memahami puasa ini secara khusus maupun memahami Quran secara umum maupun hadis, ya, itu ada satu pelajaran lagi, namanya dari sahabat Adi bin Hatim. Ini terkait juga ayat 187. Tadi disebutkan, makan dan minumlah kalian sampai benang putih dan benang hitam ya hilang ya. Jadi sama Adi bin Hatim ini bukan sahabat kaleng-kaleng, bukan. Dia bangsawan. Dia anak pemimpin suku Tai namanya. Bukan TAI tapi THAI, Tai. To ya, bukan ta tapi Tai ya. Ini dan profesi dia ini penyair. Kalau penyair ini berarti kemampuan bahasa Arabnya sebenarnya sudah high level lah ya, high level. Kalau di awal-awal Islam itu penyair itu sudah high level lah bahasa Arab. Nah, dia memahami ayat 187 itu, dia simpanlah tali kekang unta tuh, yang satu dia warnai putih, yang satu dia warnai hitam. Dia simpan di bawah bantal. Ini tafsir menurut dia di ayat 187. Simpan di situ, taruh dalam bantal. Dah. Tunggunya berapa saat, tengok, oh, masih belum berubah. Maka dah, tutup lagi kan. Berapa lama lagi, tengok, wah, masih belum berubah. Makan lagi, tutup lagi. Sampai 3 kali. Habis itu dia ragu. Lamonian ya makan minumnya ya. Nah, curhatlah dia sama sahabat yang lain. Aku juga tidak tahu, kata sahabat kan. Kita ngadu ke Rasul. Nah, jadi ngadulah ke Rasul. Si Adi bin Hatim ini dibawa sama sahabat yang lain. Ketawalah Rasulullah. Ya Adi, panjang sekali malammu, katanya. Nah, dan besar sekali perutmu. Karena jatah waktu makanmu jadi bertambah-tambah gitu kan. Tafsir daripada ayat ini adalah makan dan minumlah sebelum subuh. Nah, pelajarannya apa? Iktibarnya ini tadi yang kita sebut Adi bin Hatim, penyair, bahasa Arabnya keren, ya. Ya, tetapi dalam menafsirkan Quran jangan nafsirkan dewek-dewek. Padahal ini bahasa Arabnya kan, apalagi kita Indonesia ini bahasa Arab aja tidak bisa. Ya, taunya anak antum, tapi nafsirkan Quran sendirian. Artinya apa? Di Islam, ya, di agama kita wajib ya memahami agama itu lewat guru. Ya, lewat guru itu wajib. Tidak bisa kita memahami Islam itu lewat Quran, hadis, Google. Tidak bisa itu. Itu yang ada kamu sesat, nyemplung, masuk jurang lah itu. Tidak bisa. Karena jangankan kita, Adi bin Hatim yang profesinya penyair, yang bahasa Arabnya keren, nafsirkan ayat Quran aja salah. Ngerti ya? Konteksnya ya. Nah, gitu. Jadi Islam menghargai interaksi antara murid dengan guru dalam menjemput ilmu. Tidak bisa kita menafsirkan suka-suka hati. Ini apa? Kitab hadis misalkan. Suka-suka hati. Wah, mentang-mentang sudah ada terjemahnya gitu, berarti gini-gini. Tidak bisa. Kalian tetap, kita termasuk saya pun ya, tetap harus konfirmasi kepada ustadz atau ulama yang kita percaya, yang lurus ya, yang lurus. Jangan siapa Panji Gumilang kamu tanya, jangan ini Mazhab Soekarno itu atau Bahlul gitu kan ya. Itulah Islam ya. Pelajaran yang kedua daripada ayat-ayat tentang puasa ini, pelajaran yang pertama tadi, bahwasanya Allah maha mengetahui, maha adil
Ya, yang pertama apa namanya, puasa dengan syariat umat-umat terdahulu itu tidak cocok lagi, sudah kadaluarsa. Ya, yang kedua, Allah juga maha adil. Yang tadinya apa namanya, berpotensi untuk memberatkan pada jasad manusia, Allah berubah itu. Ya, Allah rubah itu. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah, ya ini berlaku secara umum, ya, dalam menafsirkan satu ayat Quran, satu ayat hadis, jangan kita tafsirkan sendiri. Jangankan kita yang tidak punya, kita gelarnya ini rata-rata di luar sarjana agama, ya. Yang sarjana agama, SAG aja kadang-kadang bukan sarjana agama, tapi sarjana agak-agak itu kan. Apalagi kita ST, SE, ya kan? Atau SHUD. Yang SAG aja sarjana agak-agak, bukan sarjana agama gitu. Jadi artinya tetap memahami Islam ini harus perlu guru yang lurus, yang hanif, yang dipercaya. Ya, oke, lanjut. Jadi 2 hari lagi insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Persiapan-persiapan apa yang perlu kita yang perlu kita bawa, yang perlu kita siapkan. Yang pertama sebenarnya sudah agak terlambat, bukan agak terlambat nian pun, ya. Persiapan itu ya untuk tahun depan insya Allah, kalau kita ada umur lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala, persiapan Ramadan ini dimulai dari bulan Rajab. Ya. Banyak kita, ya, banyak itu biasanya kalau sudah masuk bulan Rajab, kalau kita sholat berjamaah, kalau sholat berjamaahnya tidak di Masjid Muhammadiyah, biasanya dipimpin sama imam sesudah sholat sesudah sholat rawatib, ya, sudah sholat jamaah, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Biasanya imam sesudah sholat beliau berdoa, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bulan Rajab itu sudah mulai memperbanyak puasa sunnah. Nah, jadi persiapan yang betul pertama, yang bukan yang betul ya, yang paripurna, yang yang perfect gitu ya, yang ideal. Pertama, persiapan itu dimulai dari bulan Rajab. Persiapan apa? Perbanyak puasa sunnah. Nah, perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah apa aja? Puasa Senin Kamis. Sudah 8 kali ya kan. Kalau tidak ketemu pas tengah bulannya, tidak Senin Kamis, tambah 3 ya kan, 13, 14, 15 berarti sudah 11 hari. Nah, minimal 11 hari. Kalau masih kuat lagi, puasa Nabi Daud 15 hari. Sekali puasa sekali tidak, sekali puasa sekali tidak. Kalau masih kuat lagi, full puasa. Tapi ini tidak populer, namanya puasa dahar. Sahabat atau sahabiah yang diriwayatkan sering melakukan puasa ini Aisyah radhiyallahu anha sesudah Nabi wafat. Nah, sesudah Nabi wafat, catatan ya. Nah, catatannya sesudah Nabi wafat. Itu full puasa, kecuali yang diharamkan atau beliau sakit atau beliau uzur. Itu puasa full, terus puasa. Nenek saya seperti itu. Beliau nenek dari bapak puasanya ngamalkan puasa dahar ini. Alhamdulillah umurnya sampai 106 tahun sebelum beliau wafat. Dan jarang sekali sakit berat. Sampai meninggal itu pun ya sakit-sakit ringan aja. Tapi asal ketemu, bahkan dulu dari masih kecil kami, maksudnya SMA gitu ya, SMA, kuliah yang masih jumpa dengan beliau intens, asal jumpa beliau itu puasalah. Itu namanya puasa dahar. Itu puasa terus menerus sepanjang tahun, kecuali yang diharamkan atau ada uzur. Nah, sahabiah yang terkenal yang melakukan puasa itu Aisyah. Sesudah Nabi wafat. Itu catatannya. Karena sesudah Nabi wafat tidak ada lagi kewajibannya. Karena janda Nabi haram untuk nikah lagi. Nah,
Ada hukumnya itu. Ada. Ummul mukminin itu begitu tinggal Nabi haram untuk nikah. Haram untuk nikah lagi. Ada di sini. Ya. Jadi pertama persiapan puasa Ramadan itu dimulai 2 bulan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan mulai tahun depan, kalau tahun ini sudah talambe. Ya. Itu perbanyak puasa sunnah mulai bulan Rajab dan Saban. Ya. Kemudian yang kedua tentu yang paling penting ya persiapan iman. Ya. Pertama tadi latihan, yang kedua iman. Karena yang dipanggil puasa Ramadan ini cuma orang beriman. Ya, cuma orang beriman. Siapkan iman. Ya, siapkan iman. Yakin. Ya. Yakin. Mau dibilang puasa itu berefek atau berguna sekali untuk kesehatan, nah itu bullshit lah, terserah lah. Mau berefek ya alhamdulillah, mau enggak alhamdulillah, terserah lah. Yang penting iman. Nah, iman itu. Kalau sekarang kan kamu puasa kenapa? Wah, ya bagus untuk kesehatan, bagus untuk kulit, bikin glowing, bikin ini. Wah, itu rantak situlah, terserah lah. Gitu ya. Iman dulu siapkan. Ya. Mau efeknya apa? Positif, alhamdulillah. Mau bahkan negatif sekalipun, kalau itu perintah Allah, lakukanlah. Itu iman. Ya. Sama seperti keyakinan Abu Bakar pada saat Nabi Isra Mi'raj. Itu iman. Abu Bakar katanya, kata sahabatmu bisa dia pergi ke Sam. Habis itu naik ke langit, habis itu sebelum subuh nyampe psikologi. Siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, percaya, kata Abu Bakar. Itulah iman. Mau yo tidak, iman. Nah, itu siapkan iman, itu yang paling penting. Masalah itu tadi bagus untuk kesehatan, bagus untuk kulit, terserahlah. Itulah iman. Menafikan yang lain dulu. Dinafikan, dikesampingkan yang lain. Itu iman. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapan jasad, fisik. Ya, tentu fisik harus disiapkan. Kalau yang punya diabetes, berobatlah. Ya kan? Yang punya asam lambung atau bahasa kerennya GERD, tahap pula penyakit GERD itu berobatlah, ya kan? Itu persiapan fisik, ya. Kalau kita berkelimpahan rezeki, datangilah ahli gizi, misalkan. Itu persiapan fisik. Kemudian yang keempat, persiapan ilmu. Inilah salah satunya. Ya, jadi walaupun sedikit, nyangkut-nyangkut lah kita ada materi tentang persiapannya. Ilmu harus disiapkan. Ya. Kita harus ilmu ya, apa-apa yang batalkan puasa, apa-apa yang ngurangi pahala puasa, apa-apa yang kita cuma dapat lapar sama haus saja, ya kan, dan seterusnya. Makin terus ilmu juga jangan lupa, itu yang negatifnya. Yang positifnya ilmu juga, cari juga ilmu apa-apa yang bisa kita nambah pahala puasa, ya kan. Yang positif juga kita harus cari apa-apa yang sunnah kita lakukan pada saat puasa, dan seterusnya. Ilmu perlu, ya. Kemudian yang terakhir, persiapan terakhir, ini tidak ada di zaman Nabi, cuma di zaman kita ini, ya dibilang perlulah. Ya, yang kelima, persiapan maliyah, materi, harta. Karena kadang-kadang bulan puasa kok pengeluaran lebih banyak daripada di luar puasa. Setuju kan? Nah, ini makanya saya bilang di awal, ini di zaman Nabi tidak ada sebenarnya. Cuman di zaman kita nih, dibilang perlu, dibilang indah, perlu juga, gitu kan? Nah, sama puasa dagingnya Pak. Jadi yang kelima, persiapan yang kelima, maliyah atau harta. Siapkanlah walaupun sedikit-sedikit, ada tabungan kita niatkan menambah berkah Ramadan, ya. Kemudian secara ilmu tadi kita harus ilmui itu tadi lah, ya. Yang pertama tentang niatnya, ya. Niat, kita harus pasang niat puasa itu macam mana caranya, ya kan. Kalau lafaznya bagaimana, ya. Misalkan kalau di Syafi'i niat itu harus harian, ya, sehari pasang niat sekali, sehari niat sekali. Kalau Syafi'i begitu. Kalau lupa, gimana?
Tidak salah. Nah, ada mazhab lain Maliki niat puasa itu sebulan cukup sekali. Kalau saya pribadi ya jadi guru-guru saya pasang 2 kali niat. Jadi pertama awal-awal puasa ya, begitu misalkan besok puasa, malam ini pasang niat intikol. Intikol itu namanya pindah. Intikol mazhab dulu, pindah hadis, pindah mazhab dulu. Aku pasang niat Maliki. Aku pasang niat puasa sebulan penuh tahun ini 1446 Hijriah, puasa sebulan penuh insya Allah Allah ijabai. Dah. Nah, tetap pasang niat harian juga. Begitu kadang-kadang kita lupa, sekali kita lupa, misalkan bangun kesiangan, ya kan? Bangun kesiangan, ya. Atau kita maaf ya, kita sudah dewasa walaupun ada yang belum menikah, maaf ya, maaf berhubungan suami istri, capek, sudah berhubungan suami istri, bangun agak kesiang, ya, sudah lewat azan subuh, masih junub kita, mengganggu kita, nah, tapi itu tadi. Kalau aneh pribadi begitu, diajari guru-guru aneh. Ya, pasang niat pertama itu pakai masa Maliki. Ya, ini bukan mau ngejek-ngejek masa, bukan, tapi kita diberi keluasan itu. Kalau kita sudah paham ilmunya, kita diberi keluasan itu dengan niat yang baik. Kemudian sehari-harinya kita pasang niat, karena memasang satu niat untuk satu ibadah itu pahala. Ya, jangan dilupakan. Ya, jadi pernah saya bicara sama si Bagus, masing-masing mazhab itu punya ciri khas. Ya, masing-masing mazhab itu punya ciri khas. Kalau mazhab Syafi'i itu memang ciri khasnya hati-hati. Ya, ciri khas mazhab Syafi'i itu hati-hati. Jadi yang paling yang paling perfect, itulah yang Syafi'i pilih. Ya, yang Imam Syafi'i pilih. Kalau mazhab Hanafi itu ciri khasnya mengandai-andai. Kalau sekiranya begini, gimana? Kalau sekiranya begini, gimana? Kalau sekiranya begini, gimana? Kalau sholat dulu, Imam Hanafi itu hidup sekitar hampir 200 tahun lah sesudah Nabi. Masih golongan tabi'in. Ya, masih golongan tabi'in. 100 sampai 200 tahun masih golongan tabi'in. Belum ada pesawat. Tetapi Imam Hanafi dan mazhab beliau itu semua sudah mengandai-andaikan. Kalau sholat di atas awan, kayak mana caranya? Ngadep kemana kita? Nah, itu dulu dah, 1300 tahun yang lalu. Sudah ada yang nanya kayak gitu muridnya. Tipikal muridnya mungkin macam Bagus lah. Belum ada pesawat itu. Nah, cuman sudah ada pertanyaan itu dari muridnya. Macam mana ya Imam kalau kita sholat di atas awan? Nah, itu sudah diandai-andaikan. Ada juga, ya Imam, kalau suatu saat nanti ada ketemu planet lain di luar angkasa, macam mana kita sholat di luar angkasa? Nah, sudah ada pertanyaan itu. Nah, itu ciri khas mazhab Hanafi, itu hobi mengandai-andai. Nah, dan itu tidak salah. Cuman jangan berlebih-lebihan macam Bani Israel. Ya. Kemudian mazhab yang ketiga Maliki. Maliki ini ciri khasnya sebisa mungkin mengikuti kebiasaan penduduk Madinah. Jadi yang sesuatu yang dilakukan penduduk Madinah ini nilainya lebih Nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi. Kemudian Hambali itu yang sederhana biasanya gitu. Yang sederhana. Ya, kayak Hambali misalkan wudu kalau Hambali itu sekali aja basuh. Tidak perlu 3 kali. Kalau Syafi'i 3 kali. Karena hati-hati. Siapa tahu basuhan pertama enggak sampai. Tapi kalau Hambali cukup sekali. Sederhana dia. Ya. Jadi niat itu harus kita ilmui, ya, harus kita ilmui. Lafalnya bagaimana? Lafalnya banyaklah di Google, kalian carilah itu ya. Bolehkah wajibkah melafalkan? Enggak wajib. Niat itu di dalam hati. Ya, niat dalam hati. Kalaupun mau melafazkan boleh. Ya, bahasa Arab bagus, ya, bahasa Indonesia pun jadi. Ya. Kemudian waktu, ya, tata cara waktunya bagaimana, ya, dimulai sejak kapan sih? Masalahnya bahkan sampai detik ini pun, ya, masih ada umat-umat nanya, ya Ustadz,
imsak masih boleh makan. Nah, ya. Nah, itu kan padahal sudah zaman modern gitu kan. Tapi pertanyaan itu ya harus dijawab. Siapa tahu memang benar tidak tahu kan gitu kan. Kalau kita tidak jawab, apa namanya, tidak betul juga gitu kan. Waktunya ya. Apa itu imsak, apa itu subuh, apa itu syuruk, ya kan? Kita ilmui waktu puasa ini. Terus misalkan kita dikasih rezeki wow alam ya, mudah-mudahan Allah ijabahi, misalkan kalian bisa ikut hashtag kabur aja dulu. Nah, ya kan, kalian kabur ke Rusia misalkan kan, yang puasanya secara waktu puasanya 18 jam karena ya karena panjang apa namanya siangnya ya. Nah, itu harus kalian ilmui juga, apakah memang harus 18 jam ataukah dikiaskan dengan daerah lain ataukah bagaimana. Nah, itu harus kalian ilmui. Siapa tahu kalian dapat rezeki hashtag kabur aja dulu kan, kalian masih muda-muda. Kalau generasi saya mungkin sudah agak telat lah, kalau kalian mudah-mudahan ya kan? Karena memang Indonesia gelap ya kan, Indonesia gelap ya. Kemudian yang perlu lagi diilmui apa sunnah-sunnahnya ya, sunnah apa yang ada di selama bulan Ramadan itu ya, baca Quran, terus sholat malam ya, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur ya, sedekah dan seterusnya ya. Harus kalian ilmui sunnah itu, karena sunnah itu ya itu tadi, selain mengilmui yang negatif atau yang merusak pahala puasa, kita juga harus mengilmui yang positif atau yang menambah kadar pahala puasa ya. Kemudian ya, pembatal puasa jelas kita harus ilmui, karena kita tidak mau puasa kita sia-sia ya. Apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang membatalkan pahala puasa ya, kita juga harus ilmui. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ilmui juga diskon, rukhsah kalau bahasa Arabnya, keringanan. Nah, kondisi seperti apa yang kita dapat keringanan, kondisi seperti apa yang kita dapat diskon, kondisi apa yang kita bisa dapat pengurangan sesuai dengan hukum syariah ya, kita harus ilmu itu ya, kita harus ilmu itu. Karena sekali lagi Islam itu atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu ibadah itu tidak untuk memberatkan hamba. Kalau kita dikasih keringanan ya kita ambil gitu. Selama kita merasa mampu ya lanjut, kalau kita tidak mampu kita ambil keringanan itu. Nah, keringanan ini perlu kita ilmui, apalagi kalau sudah yang berstatus kepala keluarga. Perempuan itu lebih banyak lagi pos-pos keringanan. Nah, ya, dan kita harus terangkan itu kepada istri-istri kita. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ilmui juga dam atau denda ya. Ada keringanan tentu ada hukuman ya kan, ada denda. Nah, kalau kita melanggar apa yang harus kita konsekuensinya, apa konsekuensi kalau kita melanggar, itu harus ilmu juga ya. Nanti kita bisa diskusi di grup ya. Kalau kita bahas di sini semua satu persatu apa yang dibatalkan puasa, ya jam 2 pagi lah kita balik. Apa damnya? Ini hampir setengah bukunya kalau puasa, seperempat kalau tidak salah, seperempat. Karena puasa cukup detail juga di samping sholat. Ya nanti di grup aja kita siapa yang mau bertanya boleh aja, silahkan aja. Dan tidak mesti saya yang jawab, bisa siapa saja yang punya pengetahuan. Selanjutnya ya itu tadi terakhir ya, ini intermezzo saja terakhir. Jadi sebelum kita ke agenda selanjutnya, ramah tamah sambil ngobrol-ngobrol sambil makan-makan. Terakhir ini serba-serbi saja ya. Di samping namanya disebut bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan ya, kalau bahasa Arabnya kan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu ada beberapa nama lain
daripada bulan Ramadan. Ya, ada disebutnya syahrul jihad, ya, bulan jihad. Ada karena apa? Karena pada waktu itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Makanya disebutnya syahrul jihad. Ada disebutnya syahrul qiyam, salat bulan salat malam. Ya, karena ada tarawih. Ya, salat malam dilipat-lipatkan. Ya. Ada disebutnya lagi syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan itu turunnya Quran dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari turunnya Quran dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ya, terbalik. Kalau dari langit dunia ke Rasulullah tergantung situasi dan kondisi. Kemudian disebutnya juga syahrul jihad, syahrul sodakoh, ya, syahrul sodakoh. Karena setiap sodakoh atau setiap harta yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu dinilai berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum ditutup, balik lagi ke awal, bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang purba sebenarnya, sudah sangat lama. Sudah dipraktekkan oleh umat-umat bahkan jauh sebelum Musa, ya, bahkan jauh sebelum Ibrahim, gitu ya. Ini ibadah-ibadah sudah yang lama. Makanya di agama-agama lain ada juga ritual puasa. Ya. Di Katolik itu ada namanya istilah puasa Ekaristi. Ya. Ada puasa 40 hari. Ya. Ada puasa Rabu Agung. Ya, ada puasa Jumat, apalah, gitu ya. Ya, Rabu Abu. Nah, ada puasa Rabu Abu, ada puasa Jumat Agung, macam-macam. Ya, Katolik ada puasa. Tata caranya apa? Tata caranya mereka puasanya berpantang. Nah, tetap makan, tapi tidak boleh kenyang. Tapi harus ada yang dipantang. Yang dipantang ini biasanya yang paling disukai. Entah itu daging-dagingan, entah itu ikan, ya, yang paling dia sukai dia pantang. Nah, itu tata cara atau syariat puasa orang Katolik. Ya, waktunya pun seperti itu, 40 hari. Ada puasa Rabu Abu, ada puasa Paskah, macam-macam. Kemudian agama lain lagi, kita tengok Buddha. Buddha itu ada puasa. Puasa Buddha itu tanggal 14 sama 15. Setiap bulan, dan bulannya sama dengan Islam. Bulan peredaran bulan, ya, bukan peredaran matahari. Tanggal 14, tanggal 15 itu puasa orang Buddha. Puasanya kayak mana? Saya lupa saya kan. Nah, puasanya full 12 jam, ya. Tidak boleh makan tapi boleh minum. Nah, itu puasanya orang Buddha. Agama lain, Hindu misalkan ada. Hindu itu puasanya tiap bulan, tanggal 8, tanggal 14, tanggal 15. Dan sama, peredaran bulan, bukan matahari. Nah, pesan juga satu, yang kedua pelajaran. Karena itu tadi, puasa ini ibadah yang lama, ya, ibadah purba, ibadah yang sudah tua sekali. Yang kedua, bisa jadi, makanya kita tidak boleh, bisa jadi yang disembah oleh orang-orang di luar Islam, ya, kayak Hindu itu kan ada tuh dewanya namanya Brahma, dewanya namanya Wisnu, misalkan. Atau Buddha itu kan gelar sebenarnya, namanya kan Siddhartha, Buddha itu kan gelar, ya. Yang kedua, bisa jadi yang disembah oleh orang-orang yang beragama lain itu bisa jadi orang soleh dulu, atau bahkan nabi yang tidak perlu kita imani, ya, karena jumlah nabi itu 134.000 nabi dah, dan rasul 313 rasul. Di antara 134.000 itu ada 313 rasul, dan tidak wajib kita imani, ya. Jangan-jangan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam sekarang itu dulunya orang soleh, bahkan nabi kita sendiri, nabi orang Islam yang kita tidak tahu namanya. Yang ketiga, karena hal itulah kita dilarang mencela sesembahan mereka. Karena jatuhnya apa?
kalau yang kita cela itu orang soleh atau bahkan mungkin nabi, itu dosa karena mencela orang soleh. Nah, yang kedua, kalau kita cela sesembahan mereka, mereka balik mencela Allah yang mereka tidak punya ilmu tentang Allah. Nah, itulah apa namanya serba-serbi penutup dari materi tarhib kita Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit giroh semangat kita dalam mempersiapkan puasa Ramadan yang akan kita lakukan 2 hari lagi. Ya. Akhir kata, saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.